Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk kita bawa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Datang kepada Tuhan jangan dengan hati yang setengah-setengah. Kita benar-benar mau bawa seluruhnya, biar Tuhan jamah setiap hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini ya Bapa. Kita angkat pujiannya sama-sama. Besar ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Kita angkat pujian dari awal. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau masuk lebih dalam lagi menghadap hadirat Tuhan. Besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Ajaib dan Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Mau sembah Kau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu Yesus. Biar segala bangsa sujud. Layaklah segala bangsa Sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. sekali lagi layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. layak disembah. Layak disembah. Layak Haleluya. Haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sekali lagi, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Ku sembah Kau Tuhan. Ku mau memuji. Ku mau datang kepadamu, membawa setiap hati masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami sembah. Haleluya Yesus. Kami berterima kasih
kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini yang Kau beri di dalam hidup kami Tuhan. Kesempatan-kesempatan baru setiap hari yang Kau sediakan bagi setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaanmu, buat apapun yang Kau lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau siapkan hati kami Tuhan yang terbaik, yang mau kami bawa Tuhan kepadamu. Sebab kami rindu Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau hari ini. Biar nama Tuhan saja yang kami tinggikan, biar nama Tuhan saja yang kami muliakan hari ini. Ya Bapa, jamah setiap hati kami, penuhi setiap hati kami ya Tuhan. Kami memuji Engkau, memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Haleluya, shalom. Sama-sama kita bersuka cita pagi hari ini. Amin. Boleh katakan Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, haleluya. Mari berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Katakan terima sukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Sama-sama katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama katakan sekali lagi. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Katakan sukacita surga. Sukacita surga, Sekali lagi katakan sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Syukurlah
mau datang ke bait-Nya Tuhan dengan penuh sukacita. Katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. boleh sambil berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Kita mau datang ke bait-Nya Tuhan sekali lagi dengan hati yang bersyukur. Haleluya, Yesus. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Sorak-sorak, Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setia. sekali lagi katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita masih mau memuji Tuhan. Bersukacita, amin. Amin. Saya mau dengar suaranya bersukacita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Kita mau masuk bersyukur kepada Tuhan sebab Dia Raja. Haleluya. Bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang di hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah.
kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Berkatalah Kau Tuhan, berjaya seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, Kau yang haleluya. berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Berkata Kau Tuhan Rajaku, berkata Kau Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu silakan untuk duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur Bapak. Atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas semua karya-Mu Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Sebab hanya Engkau Allah yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Engkau mengenal setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku. Haleluya Yesus. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan, haleluya Yesus, memancar senantiasa. Oh, hanya dekat, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku.
kasih Tuhan, terima kasih. Menyembah-Mu Yesus. Mari sembah kami memancar senantiasa. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk sukacita-Mu Tuhan, untuk hadirat-Mu yang kami rasakan Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau masuk lebih dalam lagi Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu, biarlah Engkau yang memberikan hikmat bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Berkati kami Tuhan, jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman, biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepadamu Bapa. Kami sangat siap untuk menerima firman-Mu Bapa. Dan sebelumnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan dapat memuliakan nama-Mu. Jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan, biarlah Engkau yang memberkati berlipat kali ganda Tuhan bagi mereka. Kami sangat bersyukur dan kami sangat berterima kasih kepadamu yang sudah siap untuk memberi. Sama-sama katakan amin. Sekarang bagi yang bertugas melakukan persembahan, of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Throughout your power and love, as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Throughout your power and love. Saya serahkan pada hambanya, hamba Tuhan. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Throughout your power and love, as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Beri pujian buat Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali, selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan para pelayan boleh ambil tempat di bawah. Saya mengucapkan selamat diberkati oleh keseriusan saudara mendengar firman Tuhan. Haleluya. Mari kita membuka Alkitab. Kita membaca Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-32. Oke, yang sudah siap katakan amin. Oke, ini ayat termasuk ayat yang pendek di dalam Alkitab, termasuk ayat 32 dari Lukas pasal 17. Oke, dengan suara yang lantang kita baca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau ada satu ajakan, satu perintah, apalagi dari firman Tuhan, berarti tidak mungkin itu suatu perintah yang tidak ada maknanya, tidak ada nilainya. Betul nggak saudara? Jadi kalau ingatlah, itu seperti kata mengajak untuk mengingat. Amin saudara. Apa yang diingat? Istri Lot. Kalau ditanya, saudara ingat nggak istri Lot? Boro-boro saudara, isi sendiri lupa kita saudara ya. Ingatlah akan istri Lot. Bapak Ibu Saudara, apa nilai pentingnya di sini? Kalau Alkitab mengajak kita untuk mengingat istri Lot. Saudara perhatikan ayat pasal 17 Lukas ini, Injil Lukas. Kalau kita ke atas, kita mendapati dari ayat 20 sampai selesai. Perikop di atas adalah tentang apa? Kedatangan apa? Kerajaan Allah. Atau ini bicara tentang kedatangan Yesus Kristus. Atau bisa dikatakan ini tentang persoalan bagaimana orang Kristen memahami hari-hari terakhir di mana Tuhan mau datang. Nah, maka di situ dikasih tahu beberapa hal tentang A, I, U, E, O di sana, saudara-saudara. Saya hanya fokus kepada kalimat ini, bahwa pada hari itu sebagaimana Sodom dan Gomora dimusnahkan, demikianlah dunia akan dimusnahkan. Memang ada ayat sebelumnya tentang Lot di ayat 29. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api, belerang dari langit dan membinasakan mereka. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Jadi ini cerita tentang apa? Cerita tentang akhir zaman. Atau dengan pendek kata saya bilang ini persoalan ketika akhir zaman datang, apakah kita itu selamat atau tidak selamat gitu saudara. Haleluya. Karena cerita istri Lot adalah istri Lot mendapat tiket selamat, tapi dia nggak sampai menikmati apa? Selamat. Jadi kita disuruh ngingat istri Lot itu bukan hanya persoalan supaya kita dapat berkat. Bukan hanya persoalan supaya kalau engkau sakit pasti sembuh. Tapi ini persoalan apakah pengiringanmu hanya sebatas kualitas
istri Lot atau tidak. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita bicara tentang istri Lot, maka kita harus bicara tentang orang-orang terdekat yang menyangkut dan berhubungan erat dengan hidupnya sebagai istri Lot. Pertama, siapa yang saudara harus ingat kalau saudara tahu istri Lot? Kalau saudara ingat istri Lot, apa yang saudara harus tahu? Orang yang terdekat dengan dia sudah pasti adalah misuanya, saudara. Apanya? Suaminya. Jadi kalau kita bicara istri Lot, kita harus bicara tentang siapa? Suaminya. Karena apa? Karena suami tidak lepas dari istrinya. Karena dua-dua ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Kita nggak bisa bilang salah satu sendiri, saudara. Waktu ada kesempatan di mana suaminya, kan begitu, atau sebaliknya. Kedua, siapa yang kita mesti lihat dalam cerita ini untuk mengerti, memahami keadaan istri Lot? Sudah yang pasti adalah tokoh iman kita, yaitu siapa? Abram. Yang kemudian menjadi apa? Abraham. Saudara, singkat sekali istri Lot cerita Alkitab, singkat. Bahkan saudara tahu Alkitab, bahkan sampai hari ini saya teolog yang belum pernah mendengar teolog yang lain menemukan siapa nama istri Lot. Kalau ada saya belum tahu. Atau ada yang saudara tahu siapa nama istri Lot? Kalau nama istri Potifar saudara tahu? Nama istri Potifar ada ditemukan. Siapa namanya? Juleha. Ada namanya. Istri Lot nggak pernah. Belum saya tahu. Saudara. Apakah karena memang Alkitab bilang begini, sekalipun kita ingat istri Lot nggak perlu tahu namanya. Kenapa? Karena istri Lot nggak pernah menjadi teladan, karena hidupnya akhirnya menjadi tiang garam. Benar nggak, saudara? Padahal di Alkitab lain ada ditulis sama seperti Lazarus dan orang kaya. Lazarus yang miskin ditulis namanya, orang kaya nggak tulis namanya. Bahkan ini cerita bukan cerita dongeng, ini cerita yang keluar langsung dari mulut siapa? Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan kekurangan ide nggak untuk mikir nama orang untuk jadikan ilustrasi orang kaya? Misalnya kayak Anton dan yang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada nama Anton sini, sorry ya. Itu nama saya ditambahin N, saudara. Tapi Lazarus dikasih tahu namanya. Bukan karena persoalan Lazarus miskin atau si yang kaya nggak ada namanya karena dia kaya. Bukan, karena Lazarus bisa menjadi teladan. Boleh bilang amin? Anda tahu nama kita ada hubungannya dengan keteladanan dan keselamatan. Tuhan bilang nama kita akan tercantum di mana? Di buku kehidupan. Jadi nama kita akan di sana kalau hidup kita boleh menjadi teladan bagi orang lain karena hidup kita dipengaruhi oleh juru selamat yang kita sembah dan kita layani. Amin. Oke. Jadi itu lihat Bapak Ibu Saudara. Nama istri Lot dan orang-orang yang ada di sekitar istri Lot. Mari kita mulai belajar tentang istri Lot ini dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1. Oke. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kita lompat saja ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Lalu pergilah Abram seperti yang apa? Ulang, ini seperti yang apa? Seperti yang firman Tuhan katakan atau seperti yang Tuhan katakan, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dengan Abram. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayatnya yang kelima. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapati mereka. Sampai sini tahan dulu. Saya mau beritahu saudara bahwa Abram itu bukan orang sembarangan, dia orang kaya raya. Dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai
di situ. Bapak Ibu Saudara, kita ke ayat 1 dulu. Saudara lihat, ada satu firman yang datang kepada Abraham. Kepada Abram. Abram adalah orang yang punya hasrat untuk menemukan siapa sih kekuatan yang lebih dari sekadar manusia, saudara. Karena memang ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu diberi hasrat untuk menemukan siapa sih yang paling luar biasa, saudara. Makanya sekalipun waktu orang belum menemukan Tuhan, ada penyembahan-penyembahan berhala. Orang mulai menemukan, oh batu itu ada kekuatan, pohon besar itu ada kekuatannya. Nah karena ini keliru, maka iblis memakai kekuatannya numpang di batu, numpang di pohon, sehingga iblis mempengaruhi orang-orang, menyalahkan, memplesetkan iman mereka supaya mereka percaya bukan kepada Tuhan, tapi sebelum pengenalan tentang Tuhan. Berarti apa? Kerinduan, ada jiwa yang ingin mencari Allah, mencari Tuhan, mencari sosok yang paling hebat. Nah Abram begitu, makanya didapatin Abram itu punya patung-patung berhala kecil, saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Abram dengar suara, kenapa ini ada suara? Padahal selama ini yang dianggap dewa itu gak pernah bersuara. Begitu ceritanya. Ada suara. Dia langsung mempercayai, ini suara bukan sembarangan. Lalu dengan percayanya, dia percaya kepada suara itu. Mari kita mulai belajar tentang mempercayai perkataan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, ini adalah syarat panggilan. Apa syarat di sini yang Anda temukan? Tinggalkan rumah bapamu. Saya menemukan satu pasal sebelum ayat 12. Sebelum pasal 12 ini, bahwa yang ikut pergi juga termasuk bapaknya. Kalau kita baca pasal 11 di sana, saudara. Karena memang ayat 1 tidak disebutkan tinggalkan ayahmu dan ibumu, tapi tinggalkan apa? Rumah ayahmu. Tapi kita nggak usah bahas di situ. Kita menyeriat tentang Lot, istri dan Abraham. Lot, istrinya dan Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu, ke negeri Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, apa syaratnya kalau Abraham harus berangkat? Satu, Anda perhatikan dari bawah saya temukan, dia harus tinggalin rumahnya. Haleluya. Nggak boleh bawa rumah. Yang bisa bawa rumah cuman keong dan kura-kura, saudara. Abraham nggak boleh tinggalin tuh rumah. Yang kedua, apa yang dia harus tinggalin? Sanak saudaramu. Jadi tidak boleh ada sanak saudaramu yang ikut. Saya tanya, Lot anak saudaranya gak? Sanak saudaranya gak? Lot itu sanak saudaranya. Saudara tahu hubungan Abraham dengan Lot apa? Abraham itu 3 bersaudara. Siapa namanya? Haran, ayahnya si Lot sendiri. Apa ya satu ya, lupa saya. Kenapa saya lupa? Ada yang tahu? Tadi saya catat di sini sudah hilang. Oh, Nahor, Haran dan Lot. Nahor, Haran dan Abram, saudara. Nah, waktu siapa namanya? Si Lot ini masih muda, masih kecil, bapaknya udah meninggal. Nah, jadi dia berarti apa? Keponakannya. Saudara lihat, itu aturan. Pergilah tinggalin rumahmu dan tinggalkan sanak saudaramu. Jadi tidak boleh ada yang ikut. Halo? Tidak boleh ada yang ikut. Tapi kemudian apa? Lot ikut. Ayat 4, coba kita perhatikan. Kita mau belajar di sini tentang asal muasal semua persoalan hidup kita, saudara. Lalu pergilah Abram seperti apa yang difirmankan Tuhan. Oh, dia taat sama Tuhan loh. Pergi loh. Tuhan bilang pergi. Tapi pergi dengan syaratnya ini dia kurang pekah dia, saudara. Dan Lot pun ikut. Apa itu? Lot pun ikut bersama-sama dengan Abram. Pertanyaannya, kenapa Lot ikut? Lot paksa. Karena Tuhan bilang Abram jangan bawa Lot, tapi Lot ikut. Jawabannya di ayat 5. Mari kita perhatikan. Kenapa Lot ikut? Perhatikan ini.
Abram membawa Sarai istrinya dan siapa? Lot, anak saudaranya. Jadi Lot itu ikut, bukan Lot yang maksa, tapi Abram yang bawa. Tuhan bilang jangan bawa, Abram bawa. Tetapi kelihatan kalau di sini, apakah Lot tidak dengar-dengaran? Kelihatan dengar-dengaran dia. Kalau dia nggak dengar-dengaran yang kelihatan, yang kalau dia tidak dengar-dengaran yang kelihatan adalah dia tetap tinggal di rumah ayahnya, nggak kemana-mana Tuhan suruh. Tapi ketika Tuhan suruh pergi, dia tetap pergi. Tidak kelihatan dia punya pemalawang. Tidak kelihatan, itu cuman kelihatan, aduh kesalahan kecil banget saudara. Karena dia tetap pergi. Tapi dia membawa yang nggak disuruh bawa. Saudara, saya mau bilang begini mungkin menurut saya. Ini bukan kesengajaan, mungkin ya sekalipun. Cuman ini kehilafan Abram. Lalu kalau ini sengaja dan hilaf, lalu kita mulai berdebat. Kalau hilaf, lo ada toleransi dong. Karena kalau sengaja memang secara hukum dunia. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, sebentar kita ngelihat. Apa yang Tuhan katakan secara literal, saudara. Kalau itu menyimpang sedikit, itu sebuah kesalahan. Yang kalau itu salah karena hilaf, salah karena sengaja, semua akibatnya sama. Saya tanya, kalau saudara lagi goreng pisang, lalu saudara hilaf, lupa ngangkat pisangnya, jadi apa? Gosong. Kalau saudara goreng pisang, lu sengaja, biarin. Jadi apa tuh pisang? Sengaja atau nggak sengaja sama-sama? Makanya itu kekristenan ya Bapak Ibu Saudara, dituntut untuk apa? Untuk sejeli mungkin melihat perjalanan kekristenan ini. Boleh bilang amin? Haleluya. Jadi nggak boleh saudara. Anda tahu kegagalan kita memperbaiki orang-orang sekitar kita. Karena kita gagal dengan Tuhan. Kemampuan, kehebatan memperbaiki hubungan, memperbaiki situasi, tidak akan mampu kita kerjakan kalau kita gagal dalam merespon Tuhan. Haleluya. Apakah itu hilaf atau sengaja loh? Mbok ya sekarang kita harus lebih fokus dengan Tuhan. Haleluya. Oke, sekarang saya jadi Abraham nih, contoh saya jadi Abraham. Ketika itu Tuhan bilang jangan bawa sanak saudaramu. Boleh nggak saya punya argumen membela perbuatan saya kepada Tuhan? Boleh. Tapi ada dasar nggak? Dasar berpikirnya nggak? Di sini. Jangan membela diri tapi nggak ada dasar. Tapi saya begini, waktu saya baca cerita ini, saya bilang, kalau saya jadi Abraham, saya bisa bela kenapa saya bawa Lot. Dan saya punya dasar-dasar yang kuat. Apa? Saya cerita tadi kan, saudara, bahwa Lot itu anak saudaranya si Haran yang kemudian masih kecil dia mati ayahnya. Jadi Lot itu adalah anak yatim. Sudah yatim saudara pula. Gimana orang lain aja gue tolong, masa saudara sendiri gue gak tolong? Dengar gak? Mulia gak itu? Ini anak yatim. Saya bukan juga orang kere yang gak bisa nyokolain dia, besarin dia. Saya orang kaya raya. Masa saya mampu saya biarkan anak saudara saya? Saudara, dari situ saya lihat ini alasanmu Lia, dan dengan penuh kasih. Ini perbuatan, kalau ini jadi argumen saya, ini alasan hebat saya. Itu saudara saya mampu, saya sekolah, saya bikin dia jadi orang baik. Tapi dengar baik-baik, saya kasih tahu, motivasi baik yang kau mau perjuangkan dengan menyalahi aturan Tuhan tidak akan pernah menjadi baik seapapun kekuatan saudara memperbaiki itu.
Perhatikan ini saudara. Haleluya. Saudara dengar ya, kalau engkau salah dengan Tuhan, biar motifmu benar, engkau gak bisa. Oke, perbaikin hubungan saudara dengan sesamamu. Kalau engkau gagal dengan Tuhan, nonsen. Nanti kita lihat, apakah Abraham hebat menjaga Lot menjadi orang luar biasa? Tidak. Abraham gak mampu dengan kekuatannya sendiri memperbaharui keluarga Lot. Mungkin Abraham bilang, kamu ikut saya aja. Pamanmu ini gak bakal tinggalin kamu. Kamu kan pasti jadi sama seperti aku. Wah. Ini pelajaran yang hebat dan luar biasa bagi kita. Boleh bilang amin? Saudara sedang memperjuangkan apa hari-hari ini? Apa yang sedang saudara perjuangkan di hidup saudara? Dengar, kemampuan itu engkau akan dapat kalau engkau dengan Tuhanmu baik. Jangan bicara so baik dengan sesama kalau dengan Tuhan kamu gak baik. Saya tetap kok. Anda kelihatan pergi ke nih, Anda kelihatan tetap pergi ke Kanaan saudara. Tapi ada sesuatu yang engkau gak taatin secara benar. Engkau pergi, tapi ada sesuatu yang engkau gagahi saudara. Perintah Tuhan itu saudara. Nah ini pelajarannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemudian apa yang terjadi ketika Abraham memaksakan Lot pergi? Apakah alasan itu menjadikan Lot itu orang hebat? Tidak ada. Saya tidak mengajak saudara untuk membaca beberapa keadaan Lot. Yang saya garis bawahi bahwa Lot itu hidupnya berantakan. Hidupnya berantakan. Saudara, saya mencatat ada beberapa hal yang Lot alami yang tidak seperti harapan dia. Sebagai ayah, sebagai istri, suami dari istrinya, bahkan sebagai orang yang sukses karena dia ikut dengan Abraham yang sukses. Pertama saya temukan bahwa Lot itu, pertama kekeliruannya adalah dia memilih Sodom dan Gomora. Yang dia bilang seperti taman Tuhan. Dia melihat Sodom dan Gomora itu sumber kemakmuran. Karena subur, karena banyak airnya, karena rumputnya hijau. Tapi sebenarnya apa yang dia lihat di balik semua itu, yang dia bilang seperti taman Tuhan, menjadi lembah air mata buat dia. Apa itu pertama? Anda bisa dapatin. Lot ternyata tidak hidup serohani Abraham. Bukan Lot gak berohani, dia tidak serohani Abraham. Coba lihat, saya kasih tahu. Waktu Lot memandang daerah itu, yang bergerak pertama adalah kasat matanya, pengaruh-pengaruh penglihatannya, dan dia tidak memperhitungkan hal rohani. Abraham memilih apa? Yang tidak subur. Tapi ketika Lot pergi, Tuhan bilang, tanah yang kau lihat itu akan kubuat bermata air. Itu. Yang kedua apa? Lot hidup di Sodom dan Gomora. Saya tidak bilang Lot itu menjadi sama dengan orang Sodom. Saya kasih tahu, Alkitab di kitab Petrus bilang Lot itu menjaga kemurnian imannya di tengah Sodom dan Gomora. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kehidupan Lot di sana menjadi masalah yang besar. Lot akhirnya apa? Ditawan. Karena Sodom dan Gomora rajanya kalah perang. Seluruh orang-orang Sodom dan Gomora ditawan oleh musuhnya. Bahkan seluruh harta-hartanya diambil. Puji Tuhan, ada seorang bapak paman yang murah hati. Dia negosiasi dengan Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan bilang, pergi ambil sanak saudaramu. Satu keluarga kalahin 5 raja. Yang Sodom dan Gomora, 2 kerajaan yang bergabung dan sebagainya, aja kalah, apalagi cuman Abraham. Tapi Tuhan serahkan. Dan Lot dibawa pulang. Lot sayang sekali dia tetap tinggal di sana. Kedua yang dia alami apa? Sodom dan Gomora dimusnahkan, habis.
Tadi masih bisa pulang hartanya, sekarang dimusnahkan. Tuhan negosiasi lagi dengan Abraham. Abraham bilang kalau ada 10 terakhir tawarannya. Enggak, tapi ternyata cuma 5. Enggak sampai 5 ya. Benar enggak? Bapak ibu saudara, akhirnya musnah Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi dengan dengan Lot? Lot kehilangan semua. Haleluya. Waktu Lot pisah dengan Abraham, dia sama kayanya. Banyak lembu bentrokan mereka karena berantem. Itu nggak ada tempat lagi. Dia sama hebatnya. Makanya ini pelajaran kalau kita milih orang-orang yang bisa menulari kita dengan hidup mereka. Kalau kita milih yang diberkati, kita tertular dengan berkat-berkatnya. Amin, saudara. Haleluya. Lot habis. Kemudian apa lagi? Istrinya menjadi apa? Tiang garam, saudara. Ini cita-citanya. Kemudian apa lagi yang terakhir? Yang kemudian Lot itu akhirnya harus punya anak dengan anaknya sendiri. Makin merosot. Bukan kehilangan semua yang dia punya, kehilangan moral juga dia, saudara. Lalu kemudian Alkitab bilang, maka anaknya yang sulung anaknya yang paling tua, perempuan yang paling tua, yang sama-sama dengan ayahnya itu, melahirkan yang namanya Moab. Lalu adiknya perempuan melahirkan dari ayahnya sendiri seorang anak yang namanya Ben-Ami. Ben-Ami kemudian menjadi nama yang paling terkenal, yaitu Bani Amon. Lalu ada dua kerajaan besar, 2 suku besar, 2 suku raksasa, yaitu Moab dan Bani Amon. Selesaikah hidup itu? Abraham sudah lama mati, Lot sudah lama mati, apalagi istrinya duluan jadi tiang garam. Tapi Moab, Bani Amon gak pernah mati. Mereka jadi apa? Mereka menjadi musuh bebuyutan Israel. Saya buka Alkitab, saya baca sejauh mana mereka menjadi musuh Israel. Saya baca kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut lari kemana? Ke Moab. Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik. Esra udah gak ada. Berapa banyak buku itu? Bani Amon, Bani Moab berganti-gantian menjadi musuh orang Israel. Daud menjadi musuh Bani Amon, Bani Moab. Yeftah menjadi musuh. Seluruh hakim-hakim Israel memusuhi 2 orang ini. Anda tahu ada orang yang mengutuki Israel. Siapa namanya? Papan. Bukan? Oh, Balak. Oh, Anda nggak tahu Balak ya? Balak itu kalau papan tipis, kalau Balaknya tebal. Balok ya. Namanya apa? Balak. Balak bilang, nanti saya kutuk si Israel. Anda tahu? Bileam ya. Ya, Balak ini yang suruh untuk mengutuk Israel. Anda tahu siapa itu Balak? Raja Moab. Anda lihat. Nggak ada kekuatan kita memperbaiki. Semua yang kita ingin perbaiki jadi hebat kalau kita salah dengan Tuhan. Saya beritahu ini. Engkau nggak bisa menjadikan anakmu hebat luar biasa kalau engkau dengan Tuhan lebih dulu harus hebat hubungannya dengan Tuhan. Apa sih alat ukur Tuhan dengan hidup saudara? Taat nggak lo? Alasannya mulia banget tuh saudara. Ini saudara saya, ini alasannya karena saya orang hebat, saya bisa berkati, biar dia jadi orang sukses. Suatu waktu ada orang gak kasih perpuluhan. Kenapa gak kasih? Wah, saya kasih sama orang miskin, fakir miskin, janda, anak terlantar, mulia banget loh. Tidak lebih mulia dari gak kelihatan karena ngasih perpuluhan, gak ada yang muji saudara.
bukan sebuah pelanggaran yang kecil. Coba aja kita coba, saudara. Kenapa enggak pelayanan? Tunggu, saya lagi memperbaiki hati. Kalau hati ini mulia, layak di hadapan Tuhan. Banyak sekali. Jangan jadikan alasan muliamu itu untuk memperbaiki sesuatu. Kalau alasan itu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau dari hidup saudara. Saya berani yakin. Saya berani meyakini bahwa kalau Lot nggak dibawa, Lot pasti dibuat Tuhan berhasil menurut cara Tuhan dan bukan menurut cara Abraham. Halo. Ada yang mau memperbaiki hubungan? Sama contoh, saudara nggak bisa mengampuni orang kalau engkau dengan Tuhan belum beres, nggak bisa, saudara. Alasan muliamu tidak akan jadi sama seperti yang Tuhan mau, dan seterusnya. Ini pelajaran penting loh bagi kita. Bahwa jadi orang Kristen jangan jadi Kristen yang asal-asalan. Sampai kita mati, kita masih tak berurusan dengan sesuatu urusan yang perlu kita perbaiki. Dan saudara saya beritahu, cuma waktu dengan Tuhan, saudara bisa mendapat perbaikan yang sempurna. Ada orang yang ingin memperbaiki keadaan. Waktu itu dia susah banget, parah, karena memang negerinya sedang mengalami kelaparan besar. Salah satu memperbaiki keadaan adalah, wah kita harus layak makan dan cukup makan minimal, karena lagi kelaparan. Lalu ada orang berpikir, orang ini orang yang percaya Tuhan. Dia bilang, saya mau memperbaiki. Kalau tinggal di sini saya nggak dapat apa-apa, saya tuh ada dalam kelaparan. Mending saya ke sana, ke negeri yang namanya Moab. Siapa dia yang mau memperbaiki keadaan? Eliezer. Siapa? Elimelek. Lapar kita, tanggung jawab Elimelek ini. Bapak-bapak. Hoi bapak-bapak. Susah kita nih Pak, anak-anak kasihan. Mereka makan apa? Engkau punya keputusan, jangan sampai melanggar Tuhan hanya untuk memperbaiki keadaan saudara. Elimelek memperbaiki keadaan mereka, tapi dia nggak dapat perbaikan seperti yang diharapkan. Apa yang dia terima? Dia mati. Semua laki-laki dalam keluarganya dicopot. Ingat, laki-laki itu tulang punggung, harapan keluarga Tuhan ambil, sehingga tulang di punggungnya hilang. Bongkoklah keluarga ini, parahlah, karena tinggal perempuan dan semuanya janda. Elimelek punya istri namanya Miona. Siapa? Naomi ternyata. Siapa namanya? Naomi. Baru so salah ini. Memang orang kalau sadar nanti kena batunya. Salah. Saya gini, Tuhan kenapa waktu Elimelek hidup dia gak sadarin ini? Supaya dia gak dikubur di tanah Moab, tanah orang durhaka itu. Moab itu keturunan Lot dengan anaknya yang paling tua. Kenapa gak kubur di Bethlehem, di rumah roti? Saudara jadi anak Tuhan kadangkala iming-iming dari gereja terlalu banyak, tapi kenyataan di luar gak dapat, bener kan? Saudara ada damai, tapi piring terbang kadang-kadang muncul. Dengar, jangan pindah Moab, tetap di Bethlehem. Hei, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Anda itu saudara menjadi baik. Hari Kamis kemarin saya contek aja, orang bilang, bahagia tuh pilihan loh saudara. Amin. Bahagia tuh bukan keadaan. Makanya saya setuju waktu dia nyanyi. Apa lagunya? Hati yang gembira apa? Pokoknya yang gembira gitu. Hati atau apa ya begitu. Dia tanya, gembira nggak? Tapi
sakitmu nggak sembuh-sembuh, nggak apa-apa. Karena pilihan gembira itu bukan karena keadaan sakit, tapi kita yang mau bergembira. Elimelek salah memilih. Sama seperti Lot dia. Makanya ketika Naomi pulang, orang menyambut dia, Naomi, welcome, selamat datang. Kami senang, lu senang, gua nggak senang. Kenapa? Aku, jangan kamu panggil Naomi, panggil aku Marah. Karena pahit kalau orang ninggalin Tuhan. Jangan pernah perbaiki cara, jangan pernah perbaiki sesuatu dengan cara melanggar Tuhan. Sekalipun itu baik, hebat, benar, mulia, saudara tidak akan pernah dapat itu. Amin saudara. Itu sebabnya kita harus tetap setia sama Tuhan. Haleluya. Jadi dari sini kesimpulannya adalah kita tidak boleh memperbaiki keadaan dengan cara melalaikan firman. Haleluya. Jadi kita harus tetap mengutamakan firman. Aduh, kita lakukan firman tapi Tuhan bilang, kamu taatin Tuhan, kamu hormatin Tuhan. Tuhan hormatin kamu, Tuhan kasih yang kamu gak pernah pikir. Haleluya. Kamu sibuk dengan Tuhan, Tuhan sibuk dengan kamu, saudara. Amin saudara. Oke, mari kita buka Kejadian 13 ayatnya yang pertama. Jadi itu cerita, dan ini asal muasal dalam kehidupan Lot. Kita fokus kepada Lot. Tadi ada Abrahamnya yang coba menolong Lot, tapi nggak bisa saudara. Kejadian 13 ayat 1 sampai 11 banyak banget, tapi nggak apa-apa saudara. Ayat 1 saya baca cepat. Maka pergilah Abram ke Mesir, ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Kalau sekarang dia bukan banyak ternak, dia banyak mobil, banyak rumah, banyak investasi. Mobilnya mewah-mewah saudara. Karena dia kaya. Salah, karena dia kaya. Karena dia kaya raya. Ayat 3, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri di antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Rohani banget dia saudara. Haleluya. Ayat 5, juga Lot, perhatikan 5, yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Bagaimana Abram diberkati, begitu juga Lot diberkati, karena dia tetap sama-sama dengan orang yang diberkati. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini adalah kerabat bersaudara orang semua. Haleluya. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika ke kanan, aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, dia bilang itu, seperti tanah Mesir yang hebat itu, sampai ke Zoar. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11 perhatikan. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat 5 saya baca ulang. Juga Lot yang ikut bersama-sama Abraham mempunyai domba dan kekayaan. Ayat 11, maka Lot meninggalkan Abraham. Ayat 5, Lot bersama-sama Abraham. Ayat 11, Lot berpisah dengan Abraham. Saudara, ini persoalan yang paling penting di sini saudara. Selama Lot sama Abraham diberkati, kalau Lot berpisah dengan Abraham, Lot tidak akan diberkati. Semua yang dia lihat sebagai lembah taman Tuhan, seperti tanah Mesir, yang dia pikir itu lembah penuh sukacita, tapi saya bilang tadi itu ternyata adalah lembah air mata. Bapak Ibu, hidup kita saya bilang ditentukan oleh cara memilih kita. Kalau kita mau memilih yang benar, engkau harus hidup seperti Abraham, punya gaya hidup di mana dia singgah
dia dirikan mesbah bagi Tuhan. Jadi hatinya, pikirannya dipengaruhi oleh Tuhan karena dia selalu bicara dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau dekat dengan seseorang, gayanya, caranya, bicaranya, cara jalannya itu melekat sekali dengan hati saudara. Saudara nggak perlu lihat orangnya, hanya dengar ada yang lewat, Anda bisa tebak, oh itu Noah, oh itu Jejo, oh itu. Kenapa? Hari-hari kita hidup dengan mereka. Saudara, apa Tuhan nggak kenal hidup saudara kalau engkau hari-hari dengan Tuhan? Haleluya. Tapi Lot apa? Menyibukkan mungkin dengan banyak kekayaan, kehormatan. Tapi makanya ketika dia melihat sesuatu yang memungkinkan apa yang dia punya maju, dia memilih itu. Tadi katakan Abraham singgah ke sini, dia bangun penyembahan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, inilah kesalahan Lot. Dan saudara perhatikan, waktu Lot mulai memilih yang salah dalam hidupnya, Lot tidak ditinggalkan Tuhan. Itulah yang saya mau cerita terakhir untuk khotbah ini. Betapa Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kasih. Amin. Tuhan tuh ya, kita udah ngelawan dia tetap kejar kita. Dari sejak perjanjian lama Tuhan sudah nunjukin. Kita bicara aja Lot. Waktu Lot di Sodom dan Gomora, waktu Lot dirampas, bukankah itu kehendak Tuhan untuk Abraham pulangkan Lot? Tapi Lot tidak pernah berubah. Lot bikin kesalahan. Apakah Lot tidak diperbaikin Tuhan? Tuhan mau coba perbaikin Lot. Sejak Lot pisah dengan Abraham, Tuhan tidak, oh ya udah kalian lu pisah, lu biarin, gue biarin lo. Enggak, tapi Tuhan yang jangkau Lot dengan sendiri. Karena memang perjanjian baru bilang Lot itu hidup di tengah-tengah orang durhaka, dia mempertahankan imannya. Iya loh saudara. Lot ya, bukan istrinya ya, saya pikir. Lot tuh luar biasa, Tuhan selamatkan dia. Makanya ketika itu Tuhan bilang, oke lah saya selamatkan dia terakhir ya. Kalau ada sampai apa tadi 5 orang Abraham, tapi tidak sampai sebegitu. 50, 40, 30 Tuhan kalau ya kalau ada dihitung nggak sampai di 20 ya Tuhan. Oke kalau ada, nggak ada juga di Sodom dan Gomora ada 20 orang yang percaya, nggak ada saudara. Sampai tidak menulis tanah airnya Sodom dan Gomora dimusnahkan. Saudara yang berkat Tuhan, mereka lari, betul habis harta mereka, betul kekurangan mereka, betul musibah mereka. Tapi apakah Tuhan tinggalkan? Enggak. Ini tidak menunjukkan bahwa kalau Anda tidak dengar-dengaran, Anda suka melawan, Tuhan nggak tinggalkan. Jangan. Ini saya mau cerita tentang kemurahan Tuhan. Tuhan sudah berkati kita. Jangan sampai kehabisan. Tuhan itu berkati kita karena Tuhan yang mau kita diberkati Tuhan. Haleluya. Tuhan gak tinggalin Lot. Mari kita lihat cerita Kejadian 19 ayat 1. Melihat bahwa kasih kepada Lot itu tidak pernah. Lalu kita bicara terakhir ini, kita ngomong terakhir hal ini saudara. Oke, sudah 42 menit khotbah ini ya, sudah panjang banget. Biasanya saya cuma 30 menit lewat 20. Oke, Kejadian 19. Perhatikan. Aduh, pas saya baca cepat aja. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Tuan-tuan, silakan singgah ke rumah hambamu ini, bermalam di sini, basuhlah kakimu, maka besok pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanan jauh mereka. Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Saya lompat aja jauh. Ayatnya yang ke berapa ini? Ayat yang ke-13. Ayat 12. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Aduh, coba lihat Bapak Ibu Saudara, itu malaikat Tuhan diutus Tuhan datang dan dia tanya begini, Lot, siapa lagi saudaramu di sini? Bukan kamu ya aja yang selamatkan. Siapa lagi? Ada istrimu? Siapa lagi? Ada enggak? Artinya apa? Tuhan nggak bilang Lot istrimu itu masih belum benar, tinggal aja dia. Mari Lot, enggak loh. Ada Lot di sana, Tuhan mau selamatkan istrinya. Ada Lot di sana, Tuhan selamatkan anak-anaknya. Coba lihat. Lalu Lot apa? Datang sama calon menantunya. Hei, ayo ikut aku. Kita akan pergi ke gunung karena ini kan. Tapi kita bilang apa? Mereka anggap itu lelucon. Tinggallah pacar-pacarnya si anak perempuan ini. Kita baca terus. Menantu atau anakmu laki-laki, anak perempuan atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tanah ini.
di tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. 14. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. 15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya segera katanya, bangunlah, bawalah istrimu, kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihi Lot. Karena Tuhan hendak mengasihi Lot, lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sudah disuruh keluar lambat-lambat, malas-malas dia. Saudara, itu dua malaikat pegang, satu orang dua, lalu dibawa lari keluar. Karena Tuhan mau mengasihi Lot. Ayat 17, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, lari, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti dimanapun, juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Ayat 18. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku, sesungguhnya hambamu ini dikaruniakan belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sesungguhnya kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu aku terima dengan baik. Bukan main ya. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutinggalkan, suku tukang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum kau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Ayat 25, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serba tumbuh-tumbuhan di tanah itu yang dibanggakan Lot tadinya, yang lembah Yordan dan tumbuh-tumbuhan. Ayat 26, perhatikan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ingatlah akan istri Lot karena dia menjadi tiang garam, mengabaikan kebaikan Tuhan yang bertubi-tubi. Lari, selamatkan, tapi Lot nggak lari. Ayat bilang, tetapi istri Lot berjalan. Dari awal keluar dari Sodom, dia tetap jadi orang yang loyo, yang lome, yang gak ada gairah, gak ada semangat. Bahkan terakhir dia menoleh ke belakang. Ada asumsi kenapa dia menoleh ke belakang. Karena istri Lot. Karena istri Lot. Mari kita bangkit berdiri. Belum terjawab ini. Sambil berdiri, oke. Sambil berdiri. Ada asumsi apa tentang istri Lot kalau dia noleh ke belakang menjadi tiang garam? Apa, Bu? Karena dia matre. Orientasi hidupnya masih persoalan harta di dunia, yang padahal tidak dibawa mati, yang padahal ngengat dan karat bisa habisin. Tuhan sudah berbuat baik loh. Tuhan sudah pegang tangan kita. Lari. Kalau engkau coba berjalan jadi orang Kristen, takutnya ada yang menghambat saudara, yang tidak bisa membuat engkau berlari karena sesuatu yang di belakang saudara begitu kuat ada di pikiran saudara. Ada seorang bermimpi Tuhan datang dan bilang semua yang beriman terangkat ke sorga, dan orang-orang terangkat ke sorga semuanya saudara. Lalu setiap orang merasa, oh puji Tuhan aku terangkat. Ada orang satu bapak-bapak dia mulai terangkat, dia puji Tuhan terima kasih itu aku boleh terangkat. Tapi di tengah-tengah langit saudara,
Dia berhenti. Oh, kenapa dia nggak terus-terus, saudara? Oh Tuhan, kenapa saya udah yang lain sudah datang? Pas dia ke bawah, ada ubi tergantung di kakinya, saudara. Jadi udah berat. Dulu di kampung suka maling ubi tetangga dia. Kalau lapar solusinya nyuri. Dengar, ada Tuhan menjadi penyedia bagi hidup saudara. Pandang Tuhanmu. Jangan selesaikan masalahmu dengan caramu yang engkau anggap mulia, tapi itu sudah menyalahi Tuhan dengan aturannya. Taat saja apa semuanya di perusahaan saudara. Tuhan yang bereskan. Benar saudara. Haleluya. Bilang terima kasih buat Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan pegang tangan saya terus Tuhan. Bawa lari saya Tuhan. Saya gak kuat berlari Tuhan. Banyak pikiran saya Tuhan yang masih terikat. Mungkin bukan terikat dengan harta, dengan kekayaan, tapi terikat dengan kesalahan orang. Sampai saya mau berlari, saya ingat dia. Aduh, lepaskan semua. Lepaskan tuh ubi, lepaskan kepahitanmu. Jatuh menahan saudara. Tidak ada tanda-tanda loh engkau tidak setia. Setia loh, gereja, terus pelayanan. Tapi hati ada sesuatu yang salah dengan firman Allah. Abraham terus tetap pergi ke Kanaan. Abraham tetap pergi. Tapi ada sesuatu yang Abraham lakukan. Kecil banget. Bahkan itu mulia kok kalau kerjakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Kita butuh Tuhan. Makanya Tuhan bilang, biarlah aku pergi supaya penolong itu datang kepadamu. Dia yang akan menuntunmu, membimbingmu, membawamu pada kebenaran. Kita gak bisa lari menghindari hukuman. Tapi sekarang kita bersyukur dari generasi yang penerima Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu firman-Mu dan perlu Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala lagi katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh. Ada yang mau dibantu doa hari ini? Setiap hari. Ada yang pemilik Tuhan yang mau diberdoakan? Saudara datang ke depan sebelum kita akhiri ibadah ini. Kita kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Bawalah diriku Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Segala kebenaran. Agar ku tidak tersesat. Mengikuti jalan-Mu.
namanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Beri kami hati mencerna firman, bukan dengan kepintaran kami, tapi karena dengan iman mempercayai apa yang Tuhan sabdakan hari ini. Tuhan perbaiki kami Bapa, dan bawa kami terus pada jalan kebenaran Tuhan. Karena ternyata kami tidak bisa sanggup dengan kekuatan kami sendiri berjalan dalam dunia ini. Sampai satu waktu ketika Tuhan datang, kami akan ikut terangkat ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa di surga, tanamkan firman Tuhan di setiap hati kami yang hadir pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan. Dan bawa kami terus kepada kemuliaan yang sedang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan hari ini buat kami semua. Kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir, rawat mereka dengan kasih-Mu, berkati mereka juga kalau mereka sakit sembuhkan, mereka lemah Tuhan kuatkan, mereka menetapkan. Kami rindu bersama-sama di waktu untuk beribadah bersama-sama dengan mereka Tuhan, memuliakan akan nama Tuhan. Semua yang ambil bagian melayani hari ini Tuhan, yang ada di altar ini Tuhan memberkati. Asar Tuhan, kolektan juga Tuhan memberkati. Kami percaya apa yang kami buat Tuhan memberikan berkat berlimpah. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan inilah ucapan syukur doa kami. Kami akhiri ibadah ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan pulang. Sertai kami di perjalanan, tibakan kami dengan selamat di rumah masing-masing. Jauh dekat yang kaki berkendaraan sama Tuhan menolong kami. Dan akhirnya kami mengangkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Umat-umat yang diberkati pulang, bawalah anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian yang tetap setia sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya.